Pil teramat pahit kembali ditelan paksa oleh Kepolisian Republik Indonesia yang baru saja riang menyanyikan lagu Happy Birthday. Palu seberat bertonton seolah menghantam kepala para aparat yang sedang bersantai menikmati kemapanan di balik seragamnya. Kado dan kue yang belum lama dinikmati saat hari ulang tahun Bayangkara 1 Juli kemarin ternyata hanya untuk di kalangan sendiri. Sebab faktanya banyak masyarakat sedang memandang sinis dan kritis ke arah polisi. Bulan madu karena indeks kepercayaan yang semakin pulih usai dihajar oleh kasus Ferdy Sambo, Teddy Minahasa, dan tragedi Kanjuruhan juga tak punya makna mendalam. Sebab kenyataannya penyakit lama belum benar-benar sembuh. Setidaknya hari ini kerja dan profesionalisme kepolisian sedang disorot tajam pada 2 kasus. Pertama, pengungkapan kasus pembunuhan Pina yang menyeret Peggy Setiawan sebagai tersangka baru dengan label buronan lama. Kedua, kasus kematian Apip di Padang yang dipenuhi kejanggalan dengan mencuatnya dugaan penganiayaan oleh sekelompok polisi. Pada 2 kasus besar tersebut, persepsi masyarakat cenderung negatif terhadap polisi. Walau para pemimpin kepolisian di daerah mengaku sudah bertindak profesional dan sesuai prosedur. Tapi sikap kritis masyarakat yang semakin tumbuh berkat terungkapnya kasus Ferdy Sambo rupanya tak mudah percaya begitu saja pada klaim kepolisian. Buktinya baru saja disuguhkan di Pengadilan Negeri Bandung pada hari Senin 8 Juli 2024. Hakim Tunggal Pra-Peradilan mengabulkan gugatan Peggy Setiawan. Penetapan tersangka terhadap Peggy dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai prosedur hukum. Status Peggy sebagai tersangka pun batal demi hukum. Oleh karena itu, Peggy harus dibebaskan oleh polisi. Atas putusan tersebut, Peggy Setiawan segera memuncaki trending topik di media sosial. Kebanyakan netizen menyambut positif kemenangan Peggy di pra-peradilan tersebut. Sebaliknya, sorotan negatif kepada kepolisian semakin kencang. Selain dianggap tidak profesional, kepolisian juga dinilai tidak presisi. Bukannya mengayomi, aparat justru mendolimi. Bukannya menyidik secara ilmiah, polisi justru diduga memanipulasi. Walau babak baru kasus pembunuhan Pina masih misteri, tapi arus dukungan masyarakat yang lebih deras kepada Peggy merupakan tamparan keras bagi kepolisian. Putusan pra-peradilan seolah membenarkan kecurigaan publik terhadap sepak terjang kepolisian dalam menangani kasus yang melibatkan rakyat kecil di satu pihak dan dugaan keterlibatan orang besar di pihak lain. Entah apa yang sedang dirasakan oleh para penyidik yang mengurus status tersangka Peggy. Barangkali ini dianggap biasa dan tidak berdampak apapun terhadap mereka. Namun mungkin pula muncul di kedalaman hati rasa malu yang ditanggung, baik oleh para penyidik kasus Pina ataupun oleh polisi di tempat lain. Mungkinkah para polisi menjadi malu? Apakah setelah ini muncul perasaan insecure saat tampil di tengah masyarakat dengan seragamnya? Sebab mereka khawatir saat sedang bertugas di jalan, lalu lewat sekelompok pengendara yang melaju sambil melemparkan sindiran, "Cie, yang kalah dia." Kini entah seperti apa pidato baru yang akan disusun oleh Kapolri. Sebab pidato dan amanatnya pada 1 Juli kemarin ternyata tak cukup memberi keyakinan pada masyarakat. Tak cukup diyakini secara sungguh-sungguh bahwa aparat benar-benar telah berbenah sebagai pengayom yang bisa diandalkan masyarakat di sepanjang waktu. Semoga para polisi tak malu atau insecure untuk pulang ke rumah. Meski ada kemungkinan saat pulang dari tugas malam, esok harinya akan menjumpai penjual sayur dan para tetangga sedang asik ngerumpi. Lihat tuh yang baru pulang, polisi, masa gitu ya?
Hari ini mungkin dipenuhi gibah oleh para warga yang kebetulan punya teman, kerabat, atau tetangga seorang polisi. Mungkin diam-diam mereka sedang riuh di grup WhatsApp baru yang tidak menyertakan salah seorang temannya itu. Saya Omen O, begitulah kura-kura.